Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kalian menonton video ini. By the way, yuk kita kenalan dulu. Kenalin, namaku Safitri Rianti dengan NBI 11519077 dan saat ini sedang mengambil mata kuliah Public Speaking kelas D. Video ngobrol santai kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Pak Dr. Andos Sudiatmo Eko Putro, MA, sebagai dosen pengampu mata kuliah Public Speaking kelas D. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai pentingnya public speaking bagi mahasiswa. Oke, jadi gini, kalian semua sudah tahu belum apa itu public speaking? Public speaking adalah sebuah bentuk komunikasi di mana seseorang menyampaikan pesan atau informasi secara lisan di hadapan banyak orang. Terus, tujuan yang ingin dicapai dari public speaking itu apa sih sebenarnya? Tujuannya adalah untuk menyampaikan sebuah informasi, menghibur, dan juga mempengaruhi audiens. Kalian tahu nggak sih? Sadar tidak sadar, kita sudah menerapkan public speaking di kehidupan sehari-hari loh. Kok bisa? Iya bisa. Contohnya adalah saat kalian sedang berbicara dengan teman-teman. Nah, pas nongki-nongki tuh kan, nggak mungkin kita cuma diem-dieman. Pasti kita saling bertukar cerita, apalagi ngegibah. Wah, itu merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Betul tidak? Ya jelas betul lah, nggak akan salah lagi. Juga ada contoh lain. Kalian semua pasti pernah kan presentasi di depan kelas? Atau presentasi dengan media Google Meet, atau Zoom Meeting deh. Pasti pernah ngalamin kan? Nah, itu juga merupakan penerapan public speaking, karena kita sedang menyampaikan sebuah informasi di depan banyak orang. Loh, tapi kalau via Zoom Meeting atau Google Meet, kita nggak bertemu dengan audiens secara langsung. Eits, itu bukan halangan. Tetap aja kan, rasa nervous juga tetap kita alamin. Apalagi untuk mahasiswa seperti kita-kita ini, sudah pasti harus siap untuk bisa ya setidaknya sedikit menguasai teknik public speaking yang baik dan benar. Public speaking sangat penting untuk dipelajari dan dikuasai oleh mahasiswa. Karena dengan mempelajari public speaking, kita dapat melatih berbicara di depan umum. Itu menjadi penting karena tentunya dapat membangun rasa percaya diri kita, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan meningkatkan keterampilan diri dalam berbicara. Dengan memiliki rasa percaya diri yang baik dan keterampilan dalam berbicara yang baik, kita juga dapat meningkatkan kepercayaan orang lain pada kita. Nah, untuk membangun hubungan dengan orang lain dan dapat menyampaikan ide atau informasi dengan baik. Nah, apalagi sekarang aku kan lagi ambil mata kuliah public speaking. Di dalam public speaking ini, aku diajarin banyak hal, mulai dari membangun citra diri yang baik, dilatih untuk menjadi lebih percaya diri, dan belajar tentang cara presentasi atau berbicara di depan banyak orang. Mau aku bagiin tips dari dosenku nggak? Aku bakal bagiin kok. Aku kasih tahu apa aja strategi presentasi yang baik dan benar. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Untuk apa presentasi itu dilakuin, terus apa sih target yang mau dicapai dari presentasi itu, dan masih banyak lagi. Yang kedua, itu merencanakan presentasi. Caranya ya dengan membagi isi presentasi seperti 10% pendahuluan, pengantar ke dalam tema pokok pembahasan sebesar 10%, 40% pengembangan tema pokok, dan beberapa persen lainnya. Dan yang ketiga, tentunya kita harus persiapin bahan-bahan untuk presentasi. Langkah-langkahnya itu kumpulin informasi-informasi yang penting, lalu informasi yang diberi itu harus logis dan lengkap. Dan yang terakhir itu mengupayakan semua hal menjadi jelas setelah presentasi. Nah, yang terakhir adalah melakukan latihan dan persiapan pada hari H. Tentu saja, sejago apapun kita berbicara di depan umum, semua itu akan lebih maksimal kalau kita ngelakuin latihan dulu sebelumnya, agar kita juga dapat merasa lebih paham terhadap materi yang akan kita presentasikan. Juga, yang nggak bisa dilupain itu, kita harus pinter-pinter buat milih kata-kata yang akan digunain nantinya. Penampilan juga jadi faktor penting loh. Kita harus sesuaiin pakaian yang dipakai pas presentasi, mengatur intonasi suara, dan masih banyak lagi.
Dari segini banyaknya, kalian bisa paham kan? Semoga kalian bisa dapetin poin-poin dari penjelasan yang aku sampaikan tadi. Oh iya, aku mau kasih tambahan sedikit aja cerita tentang pengalamanku dalam per-public speakingan ini. Jadi, aku tuh sebenarnya bukan orang yang suka menjadi pusat perhatian banyak orang. Justru, setiap ada banyak orang yang memperhatikan, rasanya tuh ya malu dan gak nyaman. Tapi, ada satu waktu di mana aku juga pernah mengikuti sebuah organisasi di kampus. Saat itu sedang diadakan rapat untuk membahas suatu permasalahan yang sedang terjadi dalam organisasi dan juga membahas program kerja untuk beberapa bulan ke depan. Di situ semua anggota diwajibkan untuk mengeluarkan pendapat menurut pandangannya sendiri. Dan pas banget waktu aku yang bagian keluarin pendapat, otomatis semuanya kan lihat ke arahku ya. Awalnya sih agak deg-degan, ragu, dan malah ya kayak takut malah dianggap pendapatku ini melenceng dari topik pembahasan. Ternyata meskipun aku jelasin semuanya dengan tidak terlalu lancar, tapi tanggapan yang mereka kasih itu menurutku cukup memuaskan. Ya emang padahal mereka cuma kasih tanggapan yang bisa dibilang wajar, namun kepuasannya itu ada pada saat aku menyadari bahwa, wah ternyata aku juga bisa ya keluarin pendapatku meskipun terbata-bata, dan surprisingly, anggota lain juga paham dengan apa yang aku coba sampaikan. Dari situ, aku sedikit merasa berani dan sedikit terbiasa untuk menjadi pusat perhatian. Ya, walaupun gak banyak, namun setidaknya aku yang sekarang sudah selangkah lebih maju daripada aku yang dahulu. Dari cerita tadi, bisa dilihat kan, kalau kemampuan public speaking itu tidak hanya didapatkan dari lahir ataupun bakat, namun bisa didapatkan dari pengalaman dan juga latihan. Semakin sering kita melatih kemampuan public speaking, semakin terbiasa juga kita dengan hal itu. Tidak perlu ragu dalam memulai sesuatu. Mempelajari suatu hal yang baru itu seru loh. Selain kita dapat nambah pengalaman, kita juga bisa nambah pengetahuan. Oke, mungkin cuma itu yang bisa aku bagiin. Aku memang bukan orang yang pro dalam menjelaskan sesuatu, namun semoga video ini dapat membantu kalian meskipun cuma sedikit. Aku Safitri, mau pamit dulu ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.